Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini ibu mau wawancara ayah nih. Pengalaman-pengalaman ayah kerja sebelum saat ini itu banyak banget ya. Iya enggak ya? Pengalaman ayah kerja, misalnya kerja di lembaga, kerja jadi karyawan, dan kerja sendiri. Iya. Oke, dari ketiga itu ayah yang pertama itu mulai usaha itu ngikut orang apa kerja sendiri ya? Ya ngikut orang pastinya, karena namanya juga awal kan butuh ilmu, butuh belajar. Waktu itu ngikut orang di sana itu karena masih sambil sekolah ya, sambil belajar itu di rental gitu. Itu masih usaha kecil lah, usaha kecil karena tujuannya kalau di tempat yang kecil kan bisa ditinggal. Jadi misalkan mau sekolah ya udah, mau masuk tuh kuliah ya udah tinggal bos izin gitu bisa. Cuma waktu itu lebih ke apa ya namanya, tanggung jawab sih, karena kan di rental ya, mungkin ada yang pernah kerja di rental kayak print komputer itu kan, yang penting kalau ada ketikan suruh selesai gitu. Waktu itu begitu. Oke, berarti waktu itu awal mula kerja ayah di rental. Nah itu tujuannya apa ya? Nyari uang ya? Iya, nyari uang yang bisa disambi sama ya otomatis sambil sekolah sambil kerja gitu. Berarti bukan pengalaman ya? Ya termasuk pengalaman super itu. Oh, pengalaman super. Jadi ibarat ini mau jelasin gimana ya. Jadi leher, tangan itu kayak robot. Waktu itu kan suruh semalam itu 12-an lembar lah, 12-an lembar, 3 makalah itu harus selesai itu paginya. Bos namanya bos jam 4 sore atau mentok habis maghrib, mentok jam 9 lah, itu bosnya kan kadang siang pulang dulu kan, pas saya jaga kan pulang istirahat, terus saya masuk sekolah jam berapa itu kan ditanya, terus habis itu dia balik lagi. Nah, saat dia balik lagi saya lanjut habis maghrib, biasanya kerja bareng sama bosnya itu, yaitu sampai bosnya nanti endingnya tetap pulang duluan, kita yang harus nyelesain sampai jam 1, jam 2 pagi gitu. Sampai kadang ya bisa dibilang mau namanya kadang kebutuhan hidup ya, endingnya sekolahnya jadi kegeser. Di sekolah sering dikenal suka tidur itu. Tapi saya biarpun suka tidur karena efek kerjaan, saya nggak malu nggak tidur maksudnya duduknya nggak di belakang, paling depan terus iya. Jadi tidur dosen sampai udah tahu langganan gitu. Tapi dibantu, untung teman-temanku satu kelas itu pada baik, pengertian karena itu ini bu kerja keras bu gitu, biarin aja bu gitu. Cuma kalau udah bangun terus ya ketawa-ketawa, bangun ya. Jadi dosennya kayak ya nggak ngetawain bermaksud menghina, enggak sih, cuma udah bangun ya war gitu kan. Cuma malu sendiri jadinya gitu, tidur sambil itu duduk di kursi begitu. Oke, terus habis selesai kerja di rental itu terus kemana ayah kerjanya? Nah itu setelah dapat pengalaman di rental waktu itu, istilahnya rasa ingin tahu terhadap apa komputer, terus terhadap rental itu sendiri, itu ya enggak tahu sih, mungkin sifat dasar manusia itu ketika ada orang lain punya, kita juga pengen memiliki gitu loh. Jadi misal orang punya duit banyak ya, kita juga pengen gitu loh. Terus teman sebelah punya orderan gede gitu, kita juga pengen lah. Bos saya waktu itu kan setiap makalah itu satu harganya berapa itu? 25.000 waktu itu. Itu duit gede, kita makan sehari sekali makan 2.000 perak. 25.000 kan gede. Nah itu terus semalam saya bisa ngerjakan 3 75.000. Itu jasanya atau jasa ketik loh, belum ngeprint jilid, itu beda lagi nanti harganya. Nah itu jadi saat itu wah ini saya kalau bisa sendiri gitu kan, teman-teman tak tawarin nggak apa-apa, aku nggak tidur istirahat, tapi kan skill ketik saya itu udah pakai jari 11 ya, bukan 1 tapi 11 betul. Kok 11 ya, jarinya kan 10. Jempol nggak bisa. Kadang cuma spasi doang tapi susah. Endingnya yang ngepakai 11, hitung aja ntar. Kok
11. Lah ya. Maksudnya ada 8 malah, justru 8 seri-seri. 2 kadang nggak berfungsi. Oh iya. Jadi cepatlah, kategori udah cepet kayak robot gitu, dan nggak lihat keyboard udah ngetik. Dapat pengalamannya di situ juga lumayan. Nah, habis itu setelah punya pengalaman itu ya bosnya juga waktu itu bukan karena saya keluar ya, tapi bosnya ketinggalan zaman. Jadi alat-alatnya itu jadul semua. Waktu itu Pentium 2, upgrade ke Pentium 3. Nah, bosnya itu baru Pentium 3, teknologi langsung berganti ke Pentium 4. Udah bosnya nggak mau upgrade, jadi komputernya lola, pelanggannya pada pergi. Gitu. Akhirnya ya saya ya udahlah, tapi tetap di situ waktu itu. Terus pindah tempat. Nah, setelah pindah tempat kok kayaknya semakin kesini semakin redup usahanya lah. Akhirnya saya mencoba itu, tak lanjutin sendiri, termasuk servis dan lain-lain. Kan waktu masih jaga itu saya juga udah adik komputer itu loh ceritanya, suruh servis, suruh bantuin saat ada teknisi datang gitu. Jadi mulai belajar di situ. Oke, berarti itu bosnya ayah bangkrut ya? Ya bangkrut, iya. Kalau dibilang bangkrut, yang nyupot istrinya. Bangkrut terus itu langsung diambil alih ayah apa Enggak, pindah. Oh, langsung ya, pindah tempat. Pindah terus semakin jauh dari kampus. Malah semakin menjauh. Nah, terus akhirnya saya pindah tempat kerja. Yang masih kategori sama rental. Iya. Jadi diajak untuk join lagi. Nah, setelah masuk yang kedua ini saya sambil belajar. Iya, belajar tempat usaha baru itu, saya betul-betul dipasrai. Pemiliknya waktu itu ada 3 orang. Iya. Nah, disitulah saya mulai, saya kok suruh handle full. Iya. Dari manajemennya, dari beli barang, lain-lain. Jadi tahu semuanya kan? Iya. Jadi tahu semuanya, akhirnya bahkan tahu labanya juga gitu loh. Karena kan saya suruh rekap gitu. Iya. Beli bahan berapa, untung berapa, terus saya mikir sendiri, wah, juga ya punya usaha kan gitu. Iya. Itu awal mula ayah punya usaha sendiri. Iya, start dari situ. Karena pemiliknya itu 3 orang, itu biasa rebutan hasil. Rebutan hasil, akhirnya udah itu bubar. Oh, bubar. Saya pun nanya, tak lanjutin saya aja apa ya? Itu modal ruko waktu itu. Oh. Jadi yang tetap ingin melanjutkan cuma ayah sendiri dari 3 itu. Saya nggak ikut, saya karyawan. Oh, tetap ayah yang karyawan. Iya, saya karyawan, dan itu orang pemiliknya 3 bertengkar sendiri. Oh, bubar. terus ayah yang maju lagi. Saya maju sendiri waktu itu. Iya. Udah punya bekal waktu itu, 1 komputer udah punya. Oh iya. Dari ngerakit sendiri. Dari belajar. Kalau diceritain panjang banget sih soalnya. Iya. Di perjuangan dari nggak ada sampai ada itu kan panjang sekali. Karena dari punya cuma harddisk doang, nanti sampai punya komputer lengkap, sampai nekat buka rental, terus sampai setelah rental juga berkembang toko komputer, dan ya selanjutnya sampai momen lulus. Nah, lulus itu juga banyak pertimbangan sih, karena ditawari yang sifatnya dinas kerja kayak di PNS, enak di kampus, terus ditawari di PT, terus lanjutin usaha sendiri. 3 itu akhirnya waktu itu jalan bersama sih. Oke, untuk 3 itu gimana ayah caranya membagi waktu, membagi pikiran? Normalnya manusia itu tidak bisa. Berarti ayah gimana? Ya sebenarnya saya manusia normal, artinya itu pun tidak mampu untuk bertahan lama. Jadi dari tahun 2014 itu saya handle 3 kerjaan, dan itu orang sampai ya kok bisa gitu. Dianggap aneh bisa, tapi kan yang satu usaha sendiri full bisa ditinggal. Sebenarnya kalau dikelompokkan itu kita punya kerjaan cuma 2, 1 ngajar, satunya kerja di PT kan gitu lah. Spesialnya waktu itu di PT itu ya, sekali lagi mungkin saya bisa dikategorikan beda sama orang umum. Orang umum berebut kerjaan gitu. Saya waktu itu nggak mau. Dicari-cari, dikejar-kejar gitu, suruh bantu PT itu gitu kan. Nah, karena dikejar ya saya memiliki istilahnya minta hak khusus. Saya siap mensukseskan atau membantu PT sesuai target yang diinginkan, tapi minta waktu, intinya waktu saya tolong jangan diikat.
karena paling penting itu waktu. Oh, iya. Akhirnya saya bisa bagi 2, bahkan plus 3. 3-nya satu toko itu saya jalan pada malam hari gitu kan. Oh iya. Tetap saya pantau terus, kadang siang kalau balik juga tak pantau terus. Jadi ada orang yang saya pasrai, manajemen tak setting toko itu pakai aplikasi dari jarak jauh gitu. Jadi bisa jalan semuanya memang. Jadi ketika ditanya pekerjaannya apa ya kayak bergengsi banget waktu itu, apalagi dari PT ada fasilitas mobil juga. Jadi kayak betul-betul udah bos, udah disebut dosen juga gitu kan. Dan pegawai juga. Terus karyawan PT juga karyawan PT, gitu ya? kan. Jadi kayak betul-betul bergengsi. Duitnya juga emang ada juga banyak kan gitu. Iya. Oke, dari 3 itu kira-kira yang paling gede itu penghasilan ayah apa ya? Apakah jadi apa namanya ngajar? Apakah dari karyawan PT atau jadi bos ya? Kalau awal-awal itu besar ngajar sebelum ada PT itu. PT waktu itu penawarannya cuma 1.250.000. Terus loncat-loncat terus, sistem PT ganti sistem karena di bagian pemasaran ya. Selama mampu pemasaran besar, ternyata setiap penjualan, mungkin yang di mobil sales itu paham ya. Jadi ketika kita mampu menjual satu produk itu bisa dapat bonus, bahkan bisa ngatur sendiri bonusnya itu. Mau berapa persen, yang penting masih sesuai koridor yang ada di perusahaan ini. Jadi setiap satu produk kejual itu bisa dapat 250.000. Nah sebulan waktu itu sampai rekornya itu bisa 90 apa? Wow. 92 orang dibagi 2, jadi ya anggaplah 40. 40 kali 250 kan udah 10 juta kan. Wow. Jadi dapat dalam sebulan dapat segituan, akhirnya yaitu loncat. Tapi tetap kerjaan semua jalan. Sampai ketemu pada titik masanya yang memang itu sudah nggak bisa dilanjutkan itu kan. Jadi sebenarnya guncangnya dari PT sih. PT-nya guncang duluan, saya nggak tahu. Tiba-tiba dari direktur pusat datang, manajer pusat datang yang ada di Bogor gitu kan, mendatangi yang waktu itu saya masih ada di Solo. Ya kaget kok tiba-tiba berubah peraturan manajemen. Bahkan manajer-manajer yang baru itu tidak tahu historisnya saya siapa kan gitu. Iya. Saya itu kan ibarat tim pertama yang merintis sampai berdirinya kantor yang ada di cabang Solo kan begitu. Oke. Cuma karena perubahan manajemen akhirnya enggak tahu, enggak paham, saya harus keras sesuai dengan disiplin perusahaan. Ya mungkin kayak orang di kantor gitu. Jadi kalau masuk jam waktu itu karena masuknya itu jam 10, ya udah jam 10 sampai jam 4 sore gitu. Dan itu nggak bisa diotak-atik gitu loh. Waktu harus di situ, harus standby di kantor. Ya udah aku mati kutu, nggak bisa kemana-mana, lagi ngajar juga udah nggak bisa. Akhirnya dari perusahaan suruh milih. Waktu itu ya saya komplain loh, saya kan diberikan hak khusus sama teman-teman tim lain, saya diberikan hak khusus. Bagaimana hak itu terhadap saya? Terus dari manajer yang ganti juga terbaru suruh mutusin, ya udah putusin mas. Tapi menurut manajer itu prioritaskan mana yang terbaik dan hasil yang bagus. Saya orang ekonomi, hitung-hitungan juga, seorang akuntan, seorang bos juga ya. Mana yang terbesar emang betul. Iya. Tak pilihlah itu PT gitu loh. Tak pilih PT yang gajinya ya sebulan kejar 10 juta cepat gitu kan. Iya. Usaha tak tinggal, tak titipin. Terus apa itu ngajar undur diri itu 1 semester 6 bulan ibaratnya. Oke, ternyata PT-nya tumbang, bangkrut. PT-nya bangkrut, bingung lah. Mau balik tuh aku ngajar lagi kampus sana gitu kan intinya. Masih ada nggak yang kemarin buat saya gitu kan, space ngajar. Ya udah diganti yang lain. Kan guru kan enggak space dosen itu nggak mungkin mudah cepet nyari orang. Iya. Maksudnya ngajar terus yuk ganti. Nggak terus bisa, ya. Ganti lagi nggak bisa, kalau udah dipasarin itu ya bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun. Ibarat kata orang ngajar itu kan sekali pekerjaan untuk seumur hidup. Iya. Aku mau loncat udah nggak bisa. Udah ada pengganti mas, mohon maaf gitu. Saya tutup. Aku langsung aduh udah. Padahal waktu itu memang saya itu diproyeksikan dari kampus, karena saya masih ingat waktu itu saya masuk kategori
alumnus atau alumni, ibarat mahasiswa yang dianakmaskan. Iya, anak emas. Dianakmaskan oleh pihak fakultas. Iya. Dikhususkan. Ya sekitar ada cuma 6 orang. Wow. Saya salah satunya. Wow. Tapi saya memilih pilihan yang lain. Intinya begitu. Akhirnya fokus PT-nya tumbang. Saya balik ke toko. Iya, usaha milik sendiri. Usaha milik sendiri karena itu opsi terakhir. Iya. Balik sendiri ternyata karena udah ditinggal itu ada 1 tahunan lah, gitu kan. 1 tahun udah maut semua itu, hancur semua itu. Wow. Jadi bisnis juga nggak bisa dititipin ke orang. Harus dikelola Jadi sendiri. dari duitnya jatuh, produk-produknya udah pada usang semua gitu kan, udah nggak up to date gitu kan. Iya. Kerjasama dengan partner supplier yang lain juga udah nggak bagus lagi gitu. Iya. Dicari gimana bos, kok nggak pernah ada kabar kan gitu. Oh iya. Jadi udah nggak harmonis lagi. Update info usaha juga udah ketinggalan zaman. Iya. Ibarat waktu itu saya beli laptop itu ada 10. Iya. Yang 6 itu udah up to date dan nggak kejual sampai beberapa bulan. Udah nggak up to date. Ya sampai ada yang mati 3 kok. Wah. Cuma didiemin aja mati 3. Wow. Jadi dari situlah drop rugi dan akhirnya ya sampai kepada titik ya usahanya sampai kemarin COVID itu tumbang juga kan gitu. Nah, ini merintis di tempat baru lagi. Alhamdulillah bisa. Karena emang basicnya itu belajarnya di situ, saya bisa merintis lagi sekarang yang terbaru dengan beberapa usaha yang itu ada belajarnya dari pengalaman. Ini begitu. Ya kalau suruh milih kerjaan mana yang paling diminati, ya saya emang suka kerja keras sih. Sampai teman-teman dulu sekolah cuma bilang aku ketemu kamu cuma di 2 hal. Iya. Kalau nggak tidur ya kerja kan gitu doang. Jadi kan nggak ada aktivitas lain. Padahal saat ditanya aku punya hobi atau enggak, ya punya. Pengen refresh ya suka gitu kan. Tapi karena lebih banyak porsinya ke situ, tahunya cuma saya ketemu situ cuma tidur cuma sebentar, habis itu udah berangkat lagi kerja. Cuma ketemunya di 2 waktu itu, istirahat dan juga kerja keras. Jadi ya mau kerja di mana saja, intinya kalau serius fokus itu hasilnya juga besar. Waktu itu ngajar juga tidak hanya full ngajar, jadi kayak buat buku, terus buat karya, terus ikut kompetisi itu kan semua ada. Jadi dari siswanya atau mahasiswanya, dari dosennya itu juga ada kompetisi juga ada project dari kampus buat apa, itu juga setting itu juga banyak duitnya juga. Jadi yang penting kita siap kerja keras dimanapun. Ya kalau tanya ke karakter seperti saya ya dimanapun tempatnya siap untuk kerja sampai maksimal. Yang paling enak ya hasil dari kerja keras. Jadi nggak ada tempat kerja waktu itu yang harus kupilih. Semuanya bagus, makanya 3 waktu itu kejalanin, tapi nggak bisa bubar semua. Dan sekarang ya harus bisa dipilih hanya kerja keras membangun bisnis sendiri. Ya semoga nanti sukses gitu. Ya amin. Oh, bisa dikatakan multi talenta ya, ya. Iya, dan ketika mana yang terbaik malah justru nggak bisa milih, karena di semua itu bisa dijalanin dengan bagus semua. Iya. Pindahnya itu bukan karena kita bos sudah nggak cocok terus kita diusir, atau saya sendiri juga nggak cocok dengan kerjaan itu, enggak. 3-tiganya cocok semua, tapi waktu itu memang harus milih. Setelah dipilih ternyata jadi crash semuanya, malah jadi bubar. Jadi saat ketiga-tiganya dipilih jalan semua, tapi seketika harus milih salah satu malah bubar semua waktu itu. Ya emang rezekinya di situ. Oke ya, untuk closing statement ya. Ya closing statement, jadi pastikan yang terpenting adalah jadikan pengalaman itu menjadi titik start yang nanti bisa diambil hikmahnya untuk menjadi lebih baik gitu kan. Jadi semua yang terjadi itu betul-betul sekarang tertanam ada di kepala saya. Apapun itu bisa dikerjakan dengan maksimal, dengan hasil yang bisa kita target sesuai kita inginkan, intinya gitu kan. Yang penting kita suka dengan pekerjaan itu, karena sampai sekarang tidak ada dari ketiga pekerjaan itu yang tidak saya sukai, dan tidak ada dari ketiga pekerjaan itu yang ibarat kata menendang saya, tidak ada. Jadi semua karena sebuah pilihan. Nah sekarang pekerjaan yang saya jalani ini juga pekerjaan yang sudah saya pilih gitu. Oke ya teman-teman, itu tadi cerita Ayah
tentang apa pengalaman kerjaannya. Oke, lanjut cerita-cerita selanjutnya sampai di kesempatan lainnya ya teman-teman. See you next time. Dah.